what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Ini dia ATV Cargo yang kemarin, di hari kemarin ya, kini proses perakitannya seharian. Nah, yang pertama masuk itu kan warna merah. Yang warna merah itu kita sudah sold out, dan ini sekarang masuk lagi warna biru. Dan yang warna biru ini kita kemarin rakit di sini di toko ya. Dan besok ada lagi warna merah. Jadi kalau yang ada yang mau warna merah, besok ada. Yang warna biru ini udah siap nih, udah siap kirim. Oke. Nah, ATV Cargo 4x4 dengan menggunakan bak hidrolik. Nah, ini panjang baknya ini 170 cm, lebarnya 120 cm untuk panjang baknya ya, dan lebar baknya. Dan untuk panjang keseluruhan ATV Cargo ini 3 meter ya. Oke, jadi pas tadi perakitan kita sambil lihat-lihat juga konstruksi di bawah seperti apa. Terus kemarin sempat saya spill juga ya di video sebelumnya itu, lihat kondisi sasisnya, terus kondisi gardannya, terus kondisi lengan ayun depan seperti apa. Kira-kira ini kuat nggak? Memang bener kuat nggak ya? Setelah kemarin kita rakit dari awal ya, saya sih yakin karena dengan sasisnya yang besar, terus penggeraknya juga penggerak gardan yang belakang, yang depan juga gardan dengan rasio 935 ya. Oke, kita mau coba hidupkan lagi. Ini mesinnya 400 cc dengan pendingin radiator, cairan radiator ya. Dan dilengkapi dengan extra fan. Nah, extra fan ini bisa dinyalakan manual. Nah, di sebelah sini bisa dinyalakan langsung manual. Ini langsung nyala extra fan yang ada di radiator ya. Langsung nyala, memutar kipas ya. Kipas. Tapi kalau misalkan ditaruh di sini, ini nanti otomatis nyala. Jadi kalau misalkan nanti mesinnya mulai panas, nanti akan nyala sendiri. Dan untuk alat kontrol temperaturnya di sini ada nih, ada indikatornya di sini nih, ada indikator temperatur mesin. Kalau normalnya sih di angka di balok 3 ya. Di balok 3 ini aman. Nanti kalau misalkan full itu bisa jadi misalkan air radiatornya kurang atau apa ya. Nah, ini tempat penyimpanan air radiatornya di belakang ya, di sini. Jadi dari sini air itu akan masuk ke mesin, mendinginkan mesin. Setelah mendinginkan mesin lalu masuk ke radiator, dari radiator nanti akan mutar ke sini balik lagi. Jadi sirkulasi airnya seperti itu ya. Kita coba mau naikkan baknya. Nah, kalau mau naikkan bak, kemarin juga pernah saya praktekkan. Ini posisi tuasnya harus di atas nih di sini. Kalau ke sini kan untuk membuka ya. Oke. Nah, terus ini tuas ini kalau ke belakang, nah ini kan ada ke belakang, terus ada tengah-tengah sama ke depan. Nah, kalau tengah-tengah ini netral, nggak akan jalan, nggak akan muterin akan muterin kompresor untuk hidrolik bak. Nah, kita coba. Posisinya kita pakai gigi ini ya, gigi 4 aja nih. Nah, gigi 4. Nah, ini posisinya ininya harus ke depan. Nah, kalau begitu ada ngek, nah ini baru masuk nih. Nah, ini masuk nih. Kita coba angkat ya. Nah, ini dikasih putaran mesin langsam juga, ini naik. Ini bak bisa jalan sendiri dengan tadi memasukkan tuas untuk memutarkan hidrolik ya. Jadi kalau misalkan pada saat tuas ditekan ke bagian memutarkan hidrolik, otomatis putaran mesin itu hanya memutarkan pompa hidrolik, tidak memutarkan transmisi atau roda ya. Nah, ini bak belakangnya ini. Jadi kalau misalkan kita bawa muatan mau menurunkan ini, nggak usah pakai ini, nggak usah manual. Jadi istilahnya membuka sendiri ya. Nah, kita lihat hidroliknya nih. Ini ada batas kan, ini 1, 2, 3 sampai 3 ini. Mentoknya itu sampai 3 baris. Besar kan hidroliknya.
Tuh. Kalau sudah kira-kira sudah sampai ke atas, mau di stop, mau di kupling, mau dipindahin ini juga boleh, nggak apa-apa. Saya pindahin ini ke sini. Nah, ini ke sini. Oke. Kalau untuk menurunkan baknya, ini tinggal di ini aja nih. Ini tuasnya nih. Ini tuas untuk membuka tekanan minyak hidrolik. Nah, tinggal ke bawahin, langsung turun sendiri. Nah, kalau kena beban nanti turun sendiri. Ini karena bebannya kurang nih. Nah, untuk bak samping ini pernah saya praktekkan juga ya di video sebelumnya. Nah, ini untuk bak samping seperti ini. Keren ya. Kita matikan dulu mesinnya lah. Nah, ATV Cargo ini kemarin kan sempat ada yang nanya, ini muatnya berapa sih kuat muatnya gitu ya. Kalau berdasarkan ini sih spesifikasi ini 1,5 ton ya. Ya mungkin kalau misalkan dipaksakan 1,5 ton, menurut saya sih mungkin ketahanannya itu untuk jangka lama itu akan cepat rusak ya, mungkin dari baknya atau dari sasisnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya sih lebih safety-nya itu, lebih amannya itu di bawah 1 ton lah ya, maksimal 1 ton lah seperti itu menurut saya sih ya, supaya awet intinya. Apalagi nih hidroliknya yang menekan menekan beban ya. Tapi kalau misalkan dipaksakan 1 kali 2 kali ya mungkin kuat-kuat aja sih, nggak masalah ya. Oke, terus apa lagi ya? Sebetulnya sih udah pernah kita bahas ya di video kemarin-kemarin, tapi kita ini lagi lah, ulas lagi. Ini warna biru soalnya ya. Terus di sini nih, ini ada box nih, ini ada box. Sini ada box. Kita buka dulu. Nah, ini ada box. Di sini ada kursinya, dan di sini ada box untuk menyimpan barang apalah gitu ya. Ini kiri kanan. Tapi kalau misalkan disimpan joknya, ini bisa pakai duduk. Nah, bisa pakai duduk seperti ini. Jadi di sebelah kanan satu, di sebelah kiri satu. Jadi kalau misalkan kita lagi ke kebun bawa buah-buahan atau bawa hasil bumi, kita bisa bertiga duduk di sini nih, bertiga di sini, 1 orang driver. Ya, kernetnya di kiri kanan seperti itu. Di depan juga bisa untuk bawa-bawa barang-barang apa ini di sini ya. Keren ini. Ini 400 cc ya mesinnya 400 cc, terus jelas 4 wheel 4x4, bisa low bisa high. Artinya low dan high itu, kalau low untuk medan-medan berat yang butuh tenaga atau butuh kekuatan traksi yang lumayan. Kalau untuk high itu untuk jalan yang sedang ya, maksudnya yang jelas kan kalau ATV Cargo ini kebanyakan disarankan sih dipakainya di jalan-jalan yang bukan jalan aspal, jalan tanah lah, perkebunan lah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di medannya yang rata-rata biasa ya pakai 4x4 yang high juga nggak apa-apa sebetulnya ya. Nah, ini juga bisa pakai 4x2, bisa yang penggerak belakang aja yang jalan, yang depannya diam itu bisa ya, seperti itu. Oke, dan ini juga dilengkapi dengan winch ya. Nah, ini winch 2000 lbs. Jadi winch ini untuk mengevakuasi mandiri kalau misalkan ini tergelincir masuk ke parit ya, yang sekiranya nggak bisa jalan, bisa ditarik. Ini nanti tinggal dirilis winchnya, nanti dikaitkan dengan pohon atau apalah, winching, nanti tinggal dibantu, jadi bisa narik sendiri, nggak usah nyari teman-teman untuk mendorong seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Oh ya, harganya ini 60 juta ya untuk bulan ini, tapi nggak tahu nih bulan depan kemungkinan naik ya, kemungkinan naik bulan depan. Ya kalau menurut saya sih dengan ATV Cargo dengan model 4x4 harga 60 juta menurut saya sih cukup murah ya, murah. Karena memang tergantung juga sih, kayak bilang murah itu kadang ada yang bilang mahal, katanya gitu mahal ya, tergantung. Kalau menurut saya sih kalau yang membutuhkan dan emang ada fungsinya, bisa aja dibilang murah seperti itu. Ya kalau dibanding misalkan gini nih, ada kan yang
roda 3 ya, motor roda 3 ada kan yang pakai bak seperti ini. Itu harganya berapa sih? Ada yang 30 juta, 40 juta ya. Tapi belum 4x4, belum 4 wheel, hanya yang belakang saja. Terus baknya juga belum bisa hidrolik seperti itu. Ya ini sekali lagi kita nggak bisa dibandingkan dengan mobil pickup, mobil L300 atau mobil carry, itu nggak bisa karena beda kegunaan seperti itu bosku ya. Jadi kemarin kita juga kirim ke Bengkulu, buat lansir sawit, terus kirim ke Bali itu buat di perkebunan dan peternakan. Ya intinya sih ini untuk memobilisasi pertanian supaya kita mau angkut-angkut hasil bumi itu bisa, yang tadinya harus menggunakan motor cuma muat misalkan karung 1 atau 2 depan belakang, pakai ini kan lebih banyak. Terus yang biasanya misalkan dipikul, misalkan kita mau ke sawah ya, sawah kan jalannya itu kalau misalkan ke sawah biasanya sempit, kecil kan, nggak bisa masuk mobil, jalannya sempit. Nah ini kan kebetulan nggak terlalu lebar, lebarnya itu cuma 120 cm. Jadi ini bisa masuk ke jalan-jalan kecil lah, gang-gang kecil. Meskipun jalannya tanah, meskipun jalannya juga lumpur, itu bisa ya. Jadi kegunaannya seperti itu. Jadi ini kalau misalkan ada yang yang ngobrol misalkan, oh ini nggak bisa dipakai di jalan raya, emang ini bukan untuk di jalan raya, ini untuk di perkebunan ya. Terus ini bisa kecepatan berapa nih top speednya? Ini kan bukan untuk top speed. Ini kegunaannya ini untuk medan-medan perlu kekuatan di jalan-jalan yang istilahnya jalannya tidak baik-baik saja lah, misalkan jalannya jalan tanah, kalau hujan becek-becek, lumpur. Terus juga ada waktu itu yang yang komentar di video TikTok waktu itu, saya juga katanya mobil pickup bisa pakai bawa mobil SS, bisa pakai bawa lansir sawit. Ya bisa memang kalau jalannya nggak ekstrim, misalkan jalan tanahnya tanah cuma naik turun gitu. Tapi pada saat hujan, nah itu pada saat hujan yang namanya lumpur 4x2 nggak akan jalan bos, begitu. Jadi penggunaannya itu ATV Cargo ini siap segala medan di hujan ataupun di kering. Kalau misalkan di musim hujan 4x2 jangan harap bisa naik ya. Pasti kan yang namanya 4x2, yang belakang aja muternya, nanti ngesot seperti itu ya. Oke. Terus masalah perawatan, ini perawatan kalau menurut saya enteng ya, setelah kita rakit ya, dari awal kita rakit, kita perhatikan, ini mesinnya juga simple mesinnya, tidak seperti mesin mobil, ini cuma 1 silinder ya, gampang. Terus ini juga sistemnya karburatornya seperti karburator kayak karburator motor-motor Honda kayak GL Pro kayak gitu, besar karburatornya. Jadi perawatan di bengkel biasa ini bisa. Kalau misalkan bengkel nggak bisa benerin, jangan jadi bengkel aja begitu ya. Jadi saya yakin ini gampang lah. Terus kalau misalkan kita lihat kaki-kaki ya, nih kita lihat kaki-kaki, servis kaki-kaki ini nggak serem kok, nggak seserem yang dibayangkan. Ini spare partnya gimana gitu. Kalau yang tahu otomotif sih pasti yang nggak serem, tapi kalau yang nggak tahu apa-apa pasti serem ya. Oke. Jadi gini, untuk rem belakang ini remnya pakai rem Tromo, pakai Pirodo lah seperti itu ya, gampang itu. Terus apa lagi ya yang perlu digaris bawah ini, apa sih? Kalau kaki-kaki sih nggak terlalu ini sih, simpel aja. Paling krisapel kayak gitu. Apa ya? Yang jelas sih kalau untuk mesin oli lah ya, oli harus terjamin. Oli jangan sampai tidak teratur ganti olinya. Terus yang perlu harus dipantau itu air radiator semacam itu ya. Apalagi ya? Cukup lah menurut saya. Nah ini harganya 60 juta ya. Jadi kalau ada yang nyimak video ini yang masih nanya harga, berarti nggak nyimak sampai full videonya. Ini 60 juta belum sama ongkir. Kalau misalkan Pulau Jawa kita bisa lah COD ya.
tapi pakai DP dulu buat bayar ekspedisi. Bisa kirim pakai towing, bisa kirim pakai truk ya, seperti itu. ATV Cargo ada warna biru dan warna merah, ada 2 warna. Ini apa lagi? Oh, bannya ring 12. Bannya ring 12. Terus apa lagi ya? 4x4 udah dijelasin, low high sudah dijelasin. Extra pen ini untuk mendinginkan mesin juga udah dijelasin, winch sudah dijelasin. Apalagi? Oh ya, kalau ada yang mau minat langsung aja nanti video call ke nomor admin yang ada di deskripsi, atau bisa datang ke sini ke Mini Mini Moto di Jalan Maijaniri Kusuma, Sumanding Wetan, Kota Banjar, Jawa Barat. Ini kalau dikirim itu sebaiknya pakai towing atau pakai truk. Kalau pakai ekspedisi kebanyakannya ekspedisi biasa ya, kargo kayak gitu, dia agak keberatan karena ini panjang ya. Kalau Pulau Jawa nggak ada masalah. Sumatera juga. Nah, kalau untuk Sumatera nih, Sumatera kalau mau beli unit ini, cari mobil truk yang suka kirim-kirim barang ke Pulau Jawa. Nanti setelah ke Pulau Jawa ngirim barang, pulangnya suruh bawa ATV Cargo ini. Jadi ongkirnya bisa lebih murah, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Yang berminat langsung aja video call. Besok ada warna merah, sekarang ada warna biru. Kemarin itu sempat ada warna merah 2 unit udah sold out, dan besok datang lagi warna merah. Dan yang berminat ini, kalau misalkan nanti stoknya habis, ini kita rakitnya ya 2 hari lah sampai dengan finishing. Kalau misalkan kita mau pesen kalau nanti habis mau pesen lagi 2 harian, seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa di next video.